Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Dina Mariana di mata pelajaran PKN. Pada pertemuan kali ini, kita masih mempelajari bab 1 bagian kedua. Dan untuk lebih jelasnya, silakan simak baik-baik penjelasan berikut. Kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah sebelumnya kita membahas materi bab 1 dengan pembahasan subbab A, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di mana dalam merumuskan Pancasila ini telah dibahas terlebih dahulu materi bagian 1 mengenai pembentukan BPUPKI sebagai badan yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus badan yang menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan materi bagian 2 yang membahas mengenai perumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Untuk bisa mengikuti pembelajaran materi kali ini, kalian bisa buka buku paket pegangan siswa, yaitu buku paket PPKN kelas 7, kurikulum 2013, revisi 2017 pada halaman 5 sampai halaman 11 ya. Baik, kita mulai saja. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, di mana 5 dasar ini dijadikan sebagai aturan yang paling mendasar dalam mengatur tata kehidupan bangsa Indonesia. Untuk menjadi insan yang taat kepada Tuhan, menjadi manusia yang adil serta beradab, dapat bersatu, memiliki pemimpin yang bijaksana dan mengutamakan musyawarah, kemudian untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kalian bagaimana proses pembentukan Pancasila tersebut? Mari kita bahas materi bagian 2. Perumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Seperti yang telah dibahas di minggu sebelumnya, bahwa badan yang merumuskan dasar negara adalah BPUPKI. Di mana BPUPKI ini adalah badan yang dibentuk oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia dari keterpurukan Jepang dalam kekalahan perang melawan sekutu. Nah, pada perumusan dasar negara oleh BPUPKI diawali pada saat pidato sidang pertama, yaitu Ketua BPUPKI Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, yang menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Tokoh-tokoh pendiri negara dalam sidang pun saling mengusulkan rumusan dasar negara. Walaupun memang rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, di mana pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman dari bangsa lain. Walaupun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia itu sendiri. Usulan-usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI yang pertama, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan konsep dasar negara secara lisan dengan pidatonya dan dilengkapi secara tertulis, yaitu diantaranya sebagai berikut. Dalam pidatonya, beliau menyebutkan konsep dasar negara adalah yang pertama, peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang.
Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Dasar negara Indonesia Merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang konsep negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Kemudian kekeluargaan, kemudian selanjutnya keseimbangan lahir dan batin, kemudian selanjutnya musyawarah, dan terakhir keadilan rakyat. Yang dimana Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia Merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat, dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, baik itu dalam golongan politik ataupun ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi harus bisa mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Kemudian pendapat selanjutnya adalah dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Kemudian yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan terakhir, nomor 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Awalnya, kelima konsep dasar negara tersebut dinamakan Pancadharma. Kemudian atas petunjuk ahli bahasa, kemudian Insinyur Soekarno merubah namanya menjadi Pancasila, di mana Pancasila itu memiliki dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Sehingga setiap tanggal 1 Juni itu diperingati hari lahir Pancasila. Namun, perlu kalian ingat bahwa pada tanggal 1 Juni 1945, di sini isi dari Pancasila ini masih dalam proses ya. Baik, kita lanjut. Pada akhir masa persidangan BPUPKI yang pertama, untuk mengumpulkan usulan-usulan anggota BPUPKI, khususnya mengenai agenda pembahasan sidang selanjutnya, yaitu sidang BPUPKI yang kedua, maka di akhir persidangan yang ke-1 itu, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil untuk mengumpulkan usulan-usulan para anggota tersebut. Panitia kecil itu beranggotakan 8 orang, yang diantaranya sebagai berikut. Panitia kecil yang telah dibentuk tersebut bertugas untuk menampung usul-usul menyangkut Indonesia Merdeka yang digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Golongan 1 yaitu menampung usul yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Kemudian yang kedua, golongan yang menampung usul mengenai dasar negara. Kemudian yang ketiga, yaitu golongan yang menampung usul yang mengenai unifikasi dan federasi. Selanjutnya, yang keempat, golongan yang menampung usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. Kemudian selanjutnya, golongan yang menampung usul mengenai warga negara. Selanjutnya, golongan yang menampung usul yang mengenai daerah. Selanjutnya, golongan usul yang menampung mengenai soal agama dan negara. Kemudian selanjutnya, golongan yang menampung usul yang mengenai pembelaan negara. Dan yang terakhir, golongan usul yang mengenai keuangan.
Yang kemudian selanjutnya panitia 8 tersebut membentuk kembali panitia kecil berjumlah 9 orang dan biasanya disebut panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia tersebut beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Mr. Profesor Muhammad Yamin, kemudian Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Raden Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Mujakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Untuk dapat menghafal ke-9 anggota tersebut, kalian hanya perlu menghafalkan kata, "Wah, Kak Agus suka Yamaha Abiah." Mari kita perjelas. Wah untuk Wahid Hashim, K untuk Kahar Mujakir, Agus untuk Agus Salim, Suka untuk Insinyur Soekarno, Ya untuk Muhammad Yamin, Ma untuk A.A. Maramis, H untuk Muhammad Hatta, Abi untuk Abikusno Cokrosuyoso, dan A untuk Ahmad Subarjo. Panitia 9 kemudian mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dan setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Di antaranya sebagai berikut. Rancangan pembukaan hukum dasar tersebut oleh Soekarno diberikan nama Mukadimah, kemudian oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sandijoyo disebut Gentleman Agreement. Naskah Mukadimah kemudian ditandatangani oleh 9 anggota Panitia 9 yang dikenal dengan namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian pada sidang kedua BPUPKI, tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah dasar negara yang pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut dilakukan karena rakyat Indonesia mempunyai latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga perubahan tersebut dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan rasa persatuan, juga kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam menampung aspirasi dari perwakilan Indonesia wilayah timur, yaitu dari umat Protestan dan Katolik atas bunyi rumusan dasar negara yang pertama. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan materi subbab B yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
Untuk bisa mengikuti materi kali ini, kalian bisa buka buku paket pegangan siswa, yaitu buku paket PPKN kelas 7, kurikulum 2013, revisi 2017, pada halaman 12 sampai halaman 14 ya. Baik, kita mulai saja. Materi Suba B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah sidang BPUPKI yang pertama dengan pembahasan dasar negara, kemudian dilanjutkan pada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu melengkapi rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Merdeka. BPUPKI kemudian dibubarkan karena telah menyelesaikan kedua tugas tersebut. Kemudian sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Dan kata lainnya adalah Dokuritsu Junbilinkai yang beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Saat itu dunia sedang berada dalam suasana Perang Dunia II dan tentara Jepang mulai terdesak oleh tentara sekutu. Angkatan Perang Amerika Serikat 2 kali melakukan pengeboman, yaitu di Nagasaki dan Hiroshima, yaitu pada tanggal 7 dan 9 Agustus 1945. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, yaitu Saiko Shikikan di Saigon. Setelah kembali ke tanah air, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia itu sendiri, anggota PPKI ditambahkan menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia, serta diperkuat dengan kabar Jepang menyerah kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sejak saat itu, Jepang tidak lagi menjajah Indonesia. Sementara itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan, dan akhirnya kekosongan kekuasaan tersebut kemudian dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Dan pada puncaknya, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Dan keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang terakhir, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, dari salah satu keputusan sidang PPKI tersebut, yaitu keputusan nomor 1 yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, ditetapkan juga rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya alinea yang keempat, tercantumkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan
melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu materi subbab C mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Bab C ini terbagi menjadi 2 pembahasan. Dengan pembahasan pertama yaitu nilai semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian dibahas juga materi bagian 2 mengenai bagaimana komitmen-komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk bisa mengikuti materi kali ini, kalian bisa buka buku paket pegangan siswa, yaitu buku paket PPKN kelas 7 kurikulum 2013, revisi 2017 pada halaman 16 sampai halaman 23 ya. Baik, kita mulai saja. Subbab C. Semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat di sini merupakan tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contoh orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi jika dihubungkan dengan materi kali ini yaitu para pendiri negara. Mereka memiliki semangat yang kuat dalam melakukan perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Nah, keberhasilan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan menjadi bukti semangat dan cinta para pendiri negara dan para pahlawan terhadap bangsa dan negara, dengan pengorbanan jiwa dan raga untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan tersebut biasanya dikenal dengan kata nasionalisme dan patriotisme. Mari kita uraikan satu persatu. Kita awali dengan nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Nasionalisme pun dibagi menjadi 2, yaitu nasionalisme negatif dan nasionalisme positif. Nasionalisme negatif merupakan perasaan kebangsaan atau kecintaan terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, namun memandang rendah terhadap bangsa lain. Sebaliknya, nasionalisme positif merupakan perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta menghormati kedaulatan negara lain. Nasionalisme ini biasanya erat kaitannya dengan semangat patriotisme, namun memang berbeda. Patriotisme merupakan semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Jiwa patriotisme ini tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang sering juga disebut dengan jiwa dan semangat 45. Adapun ciri jiwa semangat 45 atau patriotisme diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis. Artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kemudian selanjutnya jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Kemudian selanjutnya, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Kemudian selanjutnya, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan terakhir, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Sebagai siswa yang baik, kita harus memiliki semangat yang tinggi dalam membela tanah air.
seperti semangat yang dimiliki oleh pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Kita akan lanjutkan kepada materi bagian 2, yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen merupakan sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Kemudian, selanjutnya, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, selalu bersemangat dalam berjuang, kemudian selalu mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Dan terakhir, berusaha selalu melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Nah, sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda, salah satunya adalah dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri negara. Saya cukupkan pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya kali ini. Silahkan kalian buat ringkasan materi dari materi yang telah dipaparkan mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Serta saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.